Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Audit Inventory and Warehousing Cycle. Materi pertama yaitu mengenai fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Di antaranya adalah 1. Proses pembelian. Siklus ini dimulai dengan permintaan bahan baku untuk produksi. Permintaan diawali oleh pegawai gudang atau komputer jika persediaan mencapai tingkat yang ditentukan sebelumnya. Pemesanan dilakukan atas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan pelanggan, atau pemesanan diawali atas dasar perhitungan periodik oleh orang yang berwenang. Yang kedua, menerima bahan baku. Bahan baku yang diterima harus diinspeksi kuantitas dan kualitasnya. Bagian penerimaan menghasilkan laporan penerimaan yang menjadi dokumentasi penting sebelum pembayaran dilakukan. Setelah inspeksi, bahan baku dikirim ke gudang dan dokumen penerimaan atau notifikasi elektronik tentang penerimaan barang biasanya dikirim ke bagian pembelian, gudang, dan hutang usaha. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Sewaktu bahan baku diterima, bahan baku tersebut disimpan di gudang sampai diperlukan oleh bagian produksi. Bahan baku dikeluarkan dalam persediaan atas penunjukan permintaan bahan baku, pesanan pekerjaan, dokumen yang sama atau pemberitahuan elektronik yang layak disetujui yang menunjukkan jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui berkas induk, persediaan perpetual, dan membukukan pemindahan dari akun bahan baku ke barang dalam proses. Yang keempat, memproses barang. Porsi pemrosesan pada siklus persediaan dan pergudangan sangat bervariasi. Penentuan jenis barang dan kuantitas yang diproduksi biasanya berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang ditentukan oleh terlebih dahulu, dan volume produksi yang paling hemat. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan, bagian produksi menyimpan dilakukan di gudang sambil menunggu pengiriman. Dalam perusahaan dengan sistem pengendalian intern yang baik, dilakukan pengendalian fisik atas barang jadi dengan memisahkannya ke dalam beberapa bidang terpisah dengan akses terbatas. Yang keenam, mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian integral dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Tiap pengiriman atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman, atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi dengan memadai. Yang kedua, yaitu jenis-jenis dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama, jadwal produksi atau production schedule. Jadwal produksi biasanya disiapkan secara berkala berdasarkan permintaan yang diperkirakan untuk produk entitas. Yang kedua, laporan penerimaan atau receiving report. Laporan penerimaan mencatat penerimaan barang dari vendor. Yang ketiga, permintaan bahan baku atau material requisition. Permintaan bahan baku biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk menelusuri bahan baku selama proses produksi. Yang keempat, arsip induk persediaan atau inventory master file. Arsip induk persediaan berisi semua informasi penting yang terkait dengan persediaan entitas. Yang kelima, berkas induk persediaan perpetual. Berkas induk persediaan perpetual hanya memasukkan informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan disimpan, atau informasi mengenai biaya per unit.
Untuk pembelian bahan baku, berkas induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis pada saat perolehan persediaan diproses sebagai bagian dari pembukuan transaksi perolehan. Yang keenam, informasi data produksi atau Production Data Information. Dalam perusahaan manufaktur, informasi produksi mengenai transfer barang dan akumulasi biaya yang terkait di tiap produksi harus dilaporkan. Yang ketujuh, laporan akumulasi biaya dan variasi. Sebagian besar sistem pengendalian persediaan dalam lingkungan manufaktur menghasilkan laporan yang serupa dengan laporan akumulasi biaya dan variasi. Bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dibebankan ke persediaan sebagai bagian dari proses pabrikasi. Yang kedelapan, laporan status persediaan atau Inventory Status Report. Laporan status persediaan memperlihatkan jenis dan jumlah produk di tangan. Yang kesembilan, order pengiriman atau shipping order. Dokumen ini dibahas kembali di sini karena salinan dokumen ini digunakan untuk memindahkan barang dari catatan persediaan perpetual. Materi kedua, mengenai pengaruh e-commerce terhadap manajemen persediaan. Internet memiliki kegunaan khusus dalam pengelolaan persediaan. Dari sini dapat diketahui informasi lengkap berbasis real-time yang dibutuhkan oleh rekan bisnis seperti pemasok dan pelanggan. Informasi yang biasanya tersedia di dalamnya seperti jumlah stok yang disimpan, lokasi produk, dan berbagai informasi lainnya yang diperlukan manajemen untuk mengawasi aliran persediaan. Selain kegunaannya yang penting, internet juga dapat menimbulkan risiko bisnis. Penggunaannya dalam e-commerce akan meningkatkan risiko bisnis jika pengendalian untuk mengoperasikannya kurang memadai, seperti pembatasan penggunaan password firewalls dan pengendalian teknologi manajemen lainnya. Hal tersebut akan memunculkan kecurangan atau kesempatan untuk mengubah jumlah persediaan yang telah ada. Materi ketiga, mengenai part of the audit of inventory. Tujuan audit memastikan bahwa persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Berikut seperti yang kita lihat pada tabel, bagian audit, akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Siklus yang diuji adalah akuisisi dan pembayaran personalia. Selanjutnya, bagian audit mentransfer secara internal aset dan biaya. Siklus yang diuji yaitu persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirim barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Yang diuji adalah penjualan dan penagihan. Bagian audit mengamati persediaan secara fisik. Yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Yang terakhir, menetapkan harga dan mengkomplikasi persediaan. Yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Materi yang keempat yaitu analytical procedure. Seperti yang kita lihat pada tabel, prosedur analitis membandingkan persentase laba kotor tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi adalah kesalahan penyajian atas persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, membandingkan perputaran persediaan, HPP dibagi dengan rata-rata persediaan dengan perputaran tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi adalah utang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan lebih atau kurang saji atas persediaan. Membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji atas biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, membandingkan perluasan nilai persediaan dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji dalam biaya per unit atau perluasannya yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji atas biaya per unit persediaan, terutama biaya
tenaga kerja langsung, dan BOP yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Materi kelima mengenai metodologi desain pengujian perincian saldo. Yang pertama, pengamatan fisik atas persediaan. Menurut SA 331, mensyaratkan auditor untuk memeriksa efektivitas metode klien dalam perhitungan persediaan dan mendapatkan keyakinan dari klien atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun, mengamati prosedur perhitungan klien, melakukan tanya jawab kepada klien tentang prosedur perhitungan mereka, serta melakukan pengujian terpisah saat perhitungan fisik. Poin penting dalam persyaratan ini adalah adanya perbedaan antara orang yang melakukan pengamatan atas perhitungan fisik persediaan dan orang yang bertanggung jawab atas perhitungannya. Klien bertanggung jawab untuk menyusun prosedur perhitungan fisik akurat atas penyediaan dan membuat pencatatannya. Sedangkan auditor bertanggung jawab mengevaluasi dan mengamati prosedur klien, termasuk melakukan pengujian perhitungan persediaan dan mengambil kesimpulan apakah persediaan fisik sudah memadai. Yang kedua, pengendalian atas perhitungan fisik. Terlepas dari metode pencatatan persediaan, klien harus melakukan perhitungan fisik secara periodik atas persediaan, tetapi tidak perlu setiap tahun. Perhitungan fisik dapat dilakukan mendekati tanggal neraca, tanggal interim, atau berbasis siklus sepanjang tahun. Dua pendekatan terakhir dapat dilakukan jika terdapat pengendalian internal yang memadai atas berkas utama persediaan perpetual. Auditor perlu memahami pengendalian atas perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien sebelum perhitungan fisik dilakukan. Yang ketiga, keputusan audit atas pengamatan fisik persediaan sama dengan yang dilakukan pada area audit lainnya. Keputusan ini mencangkup dengan prosedur audit, penetapan waktu dilaksanakannya prosedur, penentuan jumlah sampel, dan pemilihan sampel untuk diuji. Yang keempat, penetapan waktu. Auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama dengan dasar akurasi berkas utama persediaan perpetual. Saat klien melakukan perhitungan interim, yang disetujui auditor bila pengendalian internal efektif, auditor pada saat itu melakukan pengamatan atas perhitungan persediaan dan menguji transaksi yang tercatat dalam pencatatan persediaan dari tanggal perhitungan hingga akhir tahun. Yang kelima, jumlah sampel. Jumlah jenis persediaan yang harus dihitung oleh auditor seringkali sulit ditentukan karena auditor harus berkonsentrasi untuk mengamati prosedur klien agar memudahkan jumlah sampel dalam pengamatan fisik dapat diambil dari jumlah total jam yang dihabiskan, bukan jumlah jenis persediaan yang dihitung. Yang keenam, pemilihan sampel. Saat auditor melakukan pengamatan atas perhitungan persediaan, mereka harus berhati-hati dalam mengamati perhitungan atas jenis persediaan yang signifikan dan sampel dari jenis persediaan tertentu. Melakukan tanggung jawab atas jenis yang mungkin rusak, mendiskusikan dengan manajemen alasan tidak dimasukkannya persediaan tertentu. Pengujian atas pengamatan fisik. Bagian terpenting dalam pengamatan persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik yang dilakukan sesuai dengan instruksi klien agar dapat dilakukan secara efektif. Maka, auditor perlu hadir pada saat perhitungan dilakukan. Materi yang keenam yaitu pengamatan fisik atas persediaan. Yang pertama, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien meliputi instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik,
supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab, verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personil klien lainnya. Rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual, dan pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien sebelum perhitungan persediaan dimulai. Yang kedua, keputusan audit. Keputusan auditor dalam observasi fisik persediaan meliputi memilih prosedur audit, memutuskan waktu prosedur, menentukan ukuran sampel, dan memilih item-item yang akan diuji. Yang pertama, penetapan waktu. Auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan perpetual. Yang kedua, ukuran sampel. Jumlah item persediaan harus dihitung auditor, sulit dirinci karena auditor berfokus pada mengamati prosedur klien dan bukan pada memilih item yang akan diuji. Yang ketiga, pemilihan item. Ketika mengamati klien yang menghitung persediaan, auditor harus berhati-hati untuk mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item persediaan yang umum. Menyelidiki item yang mungkin telah usang atau rusak, dan membahas dengan manajemen menyangkut atas alasan mengeluarkan item yang material. Yang ketiga, pengujian observasi fisik. Bagian terpenting adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien, sehingga auditor harus hadir ketika perhitungan fisik dilakukan. Sebagai bagian dari prosedur analitis, setelah klien selesai melakukan perhitungan, auditor dapat membandingkan persediaan bersaldo tinggi dengan perhitungan pada tahun sebelumnya serta file induk persediaan sebagai pengujian kelayakan. Materi yang ketujuh, yaitu audit penetapan harga dan kompilasi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam audit penetapan harga dan kompilasi, antara lain: 1. Pengendalian penetapan harga kompilasi. Pengendalian internal yang paling penting bagi biaya per unit yang akurat adalah verifikasi internal oleh orang independen dan berkompeten yang mengandalkan dokumen dan catatan memadai untuk digunakan melakukan perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur penetapan harga kompilasi. Menggunakan daftar tujuan audit dan pengujian terkait untuk penetapan harga serta kompilasi, kecuali pisah batas karena dilakukan pada bagian penjualan. Ketiga, penilaian persediaan. Terdapat 3 permasalahan yang dihadapi dalam penilaian persediaan, yaitu metode yang digunakan harus sesuai dengan PABU. Penerapan metode harus konsisten dari tahun ke tahun, dan biaya persediaan vs nilai pasar harus dipertimbangkan. Selanjutnya, metode untuk memverifikasi penetapan harga persediaan tergantung pada hal berikut. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Auditor harus menetapkan metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan. Auditor harus fokus pada nilai uang yang lebih besar pada produk yang harganya berfluktuasi dan menguji sampel representatif. Yang kedua, penetapan harga persediaan yang dibuat. Dalam menetapkan harga bahan baku, auditor harus mempertimbangkan biaya per unit dan jumlah bahan baku untuk menghasilkan output. Dari memeriksa spesifikasi rekayasa, memeriksa barang jadi, dan menemukan metode yang serupa. Menguji tenaga kerja langsung, auditor memverifikasi biaya per jam dan jumlah jam yang diperlukan untuk membuat output dari spesifikasi rekayasa atau sumber serupa. Menguji overhead manufaktur, auditor harus mengevaluasi metode yang digunakan klien menyangkut konsisten dan kelayakan. Yang ketiga, harga pokok atau harga pasar.
Auditor harus menetapkan biaya pengganti atau nilai realisasi bersih yang terendah dari biaya historis, mempertimbangkan nilai penjualan, item persediaan, dan dampak dari fluktuasi harga yang cepat untuk menentukan nilai realisasi bersih. Mempertimbangkan kemungkinan keusangan ketika melakukan evaluasi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu pengujian atas integrasi. Yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Biaya akuisisi tersebut mengalir secara langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Dalam sebagian besar kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Hubungan antara siklus penjualan dan penagihan serta siklus persediaan dan pergudangan tidak seerat seperti dua siklus yang dibahas. Akan tetapi, sebagian besar pengujian audit atas penyimpangan barang terjadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Jika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, transfer biaya bahan baku ke barang dalam proses, transfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi, file induk perusahaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi sama pentingnya bagi audit persediaan karena salah saji dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah sajikan. Dalam menguji persediaan fisik, auditor mungkin sangat tergantung pada file induk persediaan perpetual jika file itu telah diuji sebagai bagian dari salah satu atau lebih siklus yang telah dibahas dan dianggap dapat diandalkan. Baiklah teman-teman, itu penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai audit inventory and warehousing cycle. Kami ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.